Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan kasus nyata. 1. Siklus kehidupan organisasi. Siklus kehidupan organisasi adalah suatu tahapan perkembangan yang dialami oleh setiap organisasi beserta kondisi, kesulitan, dan masalah-masalah transisi serta implikasi yang mengikuti dari setiap perkembangan tersebut. Menurut Jones, menyatakan bahwa suatu perusahaan akan mengalami suatu siklus kehidupan. Ada 4 tahap siklus kehidupan organisasi, yaitu 1. Kelahiran organisasi. Dengan memanfaatkan keahlian dan kompetensi beberapa orang, kemudian dapat menciptakan nilai sehingga dapat disebut lahirlah organisasi. Kedua, pertumbuhan organisasi, yaitu organisasi yang berkembang keahlian dan kompetensinya. Yang ketiga, penurunan organisasi, yaitu suatu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir, dan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. 4. Organisasi yang mati, yaitu organisasi yang tidak bisa lagi beroperasi dan beraktivitas lagi. Hal seperti ini yang harus dihindari dari suatu organisasi. 2. Strategi organisasi. Organisasi harus berupaya untuk dapat tetap survive dan unggul. Untuk itu perlu berbagai strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan etika di dalam strategi, pertumbuhan keputusan akan menghasilkan perkembangan yang lebih efektif dalam strategi jangka pendek dan jangka panjang. 3. Penurunan organisasi. Ada 5 tahap penurunan organisasi. 1. Tahap blend. Yang kedua, tahap inaction. Yang ketiga, tahap faulty action. Yang keempat, tahap krisis. Dan yang kelima, tahap dissolution. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Fungsi struktur organisasi. Adapun berbagai macam fungsi dan kegunaan struktur organisasi ialah: yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap dari anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab. Karena setiap anggota organisasi, sebuah organisasi tentu saja mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya yang sudah memberikan kewenangan. Sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Fungsi mengenai kejelasan jalur hubungan adalah dalam melakukan tanggung jawab dan pekerjaannya setiap pegawai dalam suatu organisasi, maka akan diperlukan sebuah kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian pekerjaannya akan lebih efektif dan efisien serta dapat saling memberikan keuntungan. Yang keempat, kejelasan uraian tugas. Fungsinya ialah di dalam struktur organisasi akan sangat membantu apabila pihak atasan atau pimpinan dapat melakukan controlling atau pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahannya akan lebih berkonsentrasi dalam melakukan tugas atau pekerjaannya sebab perintah yang jelas. Manfaat struktur organisasi. Adapun manfaat struktur organisasi yakni ialah: 1. Membantu mencapai target. 2. Membantu dalam membuat job description karyawan. 3. Membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas. 4. Membantu mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. 5. Membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas. 6. Membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan.
Contoh struktur organisasi. 1. Direksi. Merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. 2. Direktur utama. Merupakan orang yang mempunyai wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan. 3. Direktur, yaitu menetapkan tujuan dari setiap manajer yang ada, mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan dari manajer secara periodik. 4. Direktur keuangan. Bertugas untuk mengawasi operasional keuangan perusahaan. 5. Direktur personalia, bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai serta pengembangan staf administrasi. 6. Manajer, membuat pengarahan dan keputusan, kebijakan, supervise dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. 7. ADM dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting CTM dan kasir yang bertugas untuk mengatur perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan outsourcing. Kedelapan, definisi regional, mengolah sebuah aset perusahaan serta menjalankan bisnis sesuai dengan arahan perusahaan. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian yang jelas tentang desain organisasi oleh beberapa ahli sebagai berikut. 1. Desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. 2. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. 3. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desain organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, para perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu, pemilihan desain organisasi tersebut akan menentukan besar kecilnya. Proses dalam desain organisasi. Menurut Ivan Cevic, Konopasky, dan Matheson, dalam desain organisasi terdapat 4 proses yang harus dilakukan yaitu 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses pembagian pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi. Keuntungan ekonomis dari pembagian pekerjaan menjadi jabatan-jabatan khusus merupakan alasan historis utama yang mendasari penciptaan organisasi. 2. Departementalisasi. Alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan spesialisasi dipisahkan satu sama lain, saling berhubungan dengan keseluruhan tugas, dan pencapaian keseluruhan pekerjaan membutuhkan pencapaian setiap pekerjaan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan cara dan urutan tertentu, sesuai dengan yang dikehendaki pihak manajemen ketika pekerjaan tersebut disusun.
3. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Para manajer akan memutuskan seberapa besar kewenangan yang seharusnya didelegasikan kepada setiap jabatan dan pemegang jabatan. Organisasi bentuk bebas. Tipe organisasi yang berhubungan erat dengan model-model proyek dan metrik adalah struktur organisasi modern bentuk bebas, kadang-kadang disebut naturalistik atau organik. Tipe-tipe bentuk bebas dan dapat dipandang sebagai perluasan pola desentralisasi. Di samping itu, ada dua karakteristik umum tipe organisasi ini. Pertama, organisasi bentuk bebas menggunakan secara intensif sistem informasi yang dikomputerisasikan terutama untuk mengevaluasi satuan-satuan kerja organisasional. Kedua, organisasi bentuk bebas biasanya beranggota dan dikelola oleh para manajer muda dan dinamis yang berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Desain organisasi sebagai modal awal perencanaan strategis. Efektivitas individu, kelompok dan organisasi selain dipengaruhi oleh perilaku dan proses organisasi juga dipengaruhi oleh struktur organisasi. Bagi sebuah organisasi, hal terpenting agar organisasi dapat mencapai tujuannya, yaitu organisasi harus memiliki desain atau struktur organisasi yang menunjang perencanaan strategis. Namun demikian banyak organisasi yang kurang mampu mendesain struktur sesuai tujuan perencanaan strategis organisasi. Keadaan tersebut menyebabkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya. Salah satu peran utama seorang eksekutif dan manajer adalah merencanakan dan mengeksekusi strategis organisasi, termasuk menyusun desain organisasi. Strategis penyusunan desain organisasi hendaknya disesuaikan dengan bidang organisasinya masing-masing. Contoh organisasi sekolah yang visinya menjadi sekolah unggul dalam mutu dan prestasi, maka desain organisasinya harus disesuaikan dengan visi dan misi tersebut. Adanya hubungan antara perencanaan strategis dan desain organisasi yang sangat penting. Kelemahan yang sangat dirasakan selama ini yaitu kurangnya pemahaman para eksekutif dan manajer untuk menyadari hal tersebut. Desain organisasi organik. A. Proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. B. Proses motivasi, berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. C. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. D. Proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif. Baik atasan ataupun bawahan dapat mempengaruhi tujuan dan metode pertemental. E. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. F. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. G. Proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri.